Oke, Bu, saya izin share screen ya, Bu. Oke, saya izin mulai ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat pagi, Bu Astri dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Sebelumnya izinkan saya, Rashid Prasetyo, dari kelas pendidikan matematika kelas A untuk sebagai moderator dalam presentasi kelompok kami. Kelompok kelima, di sini kami 5 orang ya. Yang pertama, saya Rashid Prasetyo diteman dengan 4 rekan saya, yaitu ada Indah Cahyani, Elizabeth Siombing, Anah Madiah, dan Rizka Nurmulan. Boleh dilanjut share. Next slide maksudnya. Untuk daftar materinya tersendiri ada yang pertama yaitu multikolinearitas pada regresi linear berganda. Yang kedua ada kualitas pengepasan model regresi linear berganda. Boleh di next slide lagi. Selanjutnya untuk pertama ini multikolinearitas pada regresi linear berganda akan dijelaskan oleh Saudara Indah kepada Iya, baik. Terima kasih, moderator. Untuk materi yang pertama yaitu multikolinearitas. Pada analisis regresi linear berganda merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari sebuah variabel tidak bebas dengan 2 atau lebih variabel bebas, dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Pada analisis regresi linear berganda dengan banyak variabel bebas, sering ditemukan beberapa masalah karena adanya hubungan antara 2 atau lebih variabel bebas. Salah satu masalah yang terjadi pada analisis regresi linear berganda ini adalah multikolinearitas yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Multikolinearitas ini ditemukan pertama kali oleh Ragnar Friis, yang berarti adanya hubungan linear antara beberapa atau semua variabel bebas dari model regresi linear berganda. Boleh di next. Nah, di sini ada pengertian dari multikolinearitas, yaitu sebuah situasi yang menunjukkan adanya kolerasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, masalah multikolinearitas ini terjadi pada regresi linear berganda jika peubah-peubah prediktor atau X saling berkolerasi, atau adanya hubungan linear yang kuat antara peubah-peubah bebas X. Lalu ada pun di sini penyebab dari multikolinearitas. Yang pertama ada penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi. Akan lebih beresiko terjadi multikolinearitas jika ada lebih dari satu variabel dummy di dalam model. Lalu yang kedua, adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Nah, hal ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Misal dalam model regresi itu ada variabel X1, X2, dan perkalian antara X1 dan X2. Nah, dalam situasi tersebut bisa dipastikan terdapat kolinearitas antara X1 dan X1 dikali X2, serta kolinearitas antara X2 dengan X1 dikali X2. Lalu penyebab yang ketiga, adanya pengulangan variabel bebas dalam model. Misalkan, Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1, tambah beta 2 dikali X2, ditambah beta 3 dikali X3, ditambah P. Boleh di mix. Nah, selanjutnya ada dampak dari multikolinearitas. Yang pertama, multikolinearitas ini antara peubah-peubah bebas dalam model regresi linear mengakibatkan variansi penduga kuadrat terkecil menjadi besar sehingga menghasilkan galat yang lebih besar.
dan selang kepercayaan parameter model regresi menjadi lebih besar. Lalu yang kedua, koefisien parsial regresi ini tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar errornya besar. Lalu yang ketiga, perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. Yang keempat, nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Di sini ada cara untuk mendeteksi multikolinearitas. Yang pertama itu periksa korelasi antara perubahan X. Nah, jika di antara dua atau lebih variabel independen itu memiliki korelasi yang cukup tinggi atau biasanya lebih dari 0,9, maka hal tersebut mengindikasi terjadinya multikolinearitas pada model regresi linear. Lalu yang kedua dengan menghitung variance inflation factor atau FIV. Di sini ada rumusnya yaitu 1/1 dikurang RG kuadrat, dan RG-nya ini bisa kita cari seperti rumus yang tertera di PPT. Nah, di sini apabila nilai FIV-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi linear. Namun apabila nilai FIV-nya lebih besar sama dengan 10, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi linear. Nah, semakin tinggi nilai FIV, maka masalah multikolinearitas ini semakin serius. Lalu cara yang ketiga yaitu kita dapat menghitung nilai toleransi. Yaitu nilai toleransi yang bisa dicari dengan 1 per nilai FIV. Untuk keputusannya, apabila nilai toleransi ini kurang dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi linear. Namun apabila nilai toleransinya lebih dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi linear. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Indah ya. Untuk contoh kasus uji multikolinearitas ini selanjutnya akan disambung sama Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini ada terdapat contoh kasus mengenai uji multikolinearitas dengan menggunakan cara manual. Diberikan suatu data untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas untuk model pengaruh motivasi sebagai X1 dan minat sebagai X2 terhadap prestasi belajar sebagai Y. Boleh di next. Nah, kita di sini pertama bisa menghitung dulu jumlah dari masing-masing datanya dari nilai jumlah dari X1-nya sama dengan 847, lalu kita cari nilai jumlah X2-nya yaitu 908, lalu jumlah dari nilai Y-nya 1000, lalu kita cari juga nilai X1 kuadrat, nilai X1 kuadrat, nilai X2 kuadrat, dan juga nilai X1 X2 kuadrat. Kemudian nanti dijumlahkan semuanya, sehingga untuk nilai X1 kuadrat jumlahnya adalah 60.439. Untuk jumlah X kuadrat X2 kuadrat, yaitu 69.194. Dan untuk nilai X1 dikali X2, yaitu 64.530. Nah, untuk nilai N-nya sendiri karena banyaknya data adalah 12, maka nilai N sama dengan 12. Boleh di next.
Nah, selanjutnya di sini kita cari nilai R-nya terlebih dahulu. Untuk mencari R, rumusnya seperti yang di awal, yaitu N dikali jumlah X1 dikali X2 dikurang jumlah X1 dikali jumlah X2 per akar dari N dikali jumlah dari X1 kuadrat dikurang X1 dikuadratkan, lalu dikali dengan N dikali jumlah dari X2 kuadrat dikurang jumlah dari X2 dikuadratkan. Nah, ini kita substitusikan dengan nilai-nilai yang sudah diperoleh sebelumnya, sehingga diperoleh 5.284 per 6.788,6. Sehingga diperoleh nilai R-nya itu 0,7784. Nah, kemudian kita perlu juga cari nilai R kuadratnya, sehingga dari 0,7784 ini kita kuadratkan, sehingga diperoleh 0,6058 untuk nilai R kuadratnya. Boleh di next. Nah, di sini kita cari nilai VIF-nya dan juga nilai toleransinya. Untuk rumus dari nilai VIF-nya itu kan 1/1 min RJ kuadrat. Nanti kita udah dapat nilai dari R kuadratnya, jadi kita substitusikan saja ke rumus. Jadi kita dapat 1/1 min 0,6058. Sehingga diperoleh 1/0,3942, sehingga didapatkan nilai akhir dari VIF-nya yaitu 2,537. Sehingga nilai VIF-nya adalah 2,537. Nah, kemudian kita cari juga nilai toleransinya. Nah, rumus dari toleransi itu kan 1/VIF ya. Nah, didapatkan sebelumnya nilai VIF-nya itu 2,537, sehingga kita masukkan saja ke rumus, sehingga diperoleh 1/2,537, yaitu nilai toleransinya 0,3942. Nah, jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kita dapat peroleh nilai toleransinya itu untuk variabel X1 dan X2 adalah 0,3942, yaitu lebih dari 0,10. Lalu untuk nilai VIF-nya untuk variabel X1 dan X2 adalah 2,537, yaitu kurang dari 10. Nah, karena kedua keputusan ini mendukung keputusan bahwa tidak terjadi multikolinialitas, maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinialitas. Boleh di next. Nah, ternyata dengan menggunakan SPSS juga ditunjukkan bahwa hasilnya sama untuk nilai toleransinya itu 0,394 dan juga untuk nilai VF-nya itu 2,537. Jadi terbukti. Nah, di sini ada catatan jika jumlah variabel independen X-nya itu dalam analisis regresi hanya terdapat 2 buah, maka untuk hasil toleransi dan VIF-nya untuk kedua variabel bernilai sama. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Hana. Untuk kualitas pengepasan model ini akan disambung sama saudara Rizka. Pada Rizka dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai kualitas pengepasan model. Di mana kualitas pengepasan model ini merupakan setelah mencocokkan model regresi linear kepada gugus data yang dimiliki, yaitu tadi ada regresi linear sederhana sama regresi linear, apakah model yang dihasilkan pada data tersebut sudah cocok atau belum. Dengan kata lain, kita ingin mengukur kualitas kecocokan model regresi linear terhadap data. Nah, untuk ukuran kecocokan model di sini ada beberapa poin, di mana yang pertama yaitu kita bisa melihat dari diagram pencar atau scatter plot antara peubah X dan Y. Tebaran titik amatan yang semakin dekat dengan garis regresi menunjukkan hubungan linier yang semakin kuat antara peubah X dan Y. Kemudian untuk yang kedua yaitu ketika hasil uji T untuk melihat pengaruh setiap peubah prediktor terhadap peubah respon signifikan atau sudah cukup bukti untuk menolak H0. Maka memberikan informasi tentang kekuatan hubungan linear antara peubah X dan Y. Kemudian pada dasarnya ketika nilai statistik uji T-nya itu diperoleh lebih besar atau nilai P-value-nya lebih kecil, maka hubungan linear antara X dan Y itu lebih kuat. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa melihat dari koefisien korelasi antara peubah X dan peubah Y.
di mana ketika nilainya semakin dekat dengan 1 atau min 1, maka hubungan linearnya semakin kuat. Tapi selanjutnya dapat juga dilakukan melalui pengujian hipotesis terhadap nilai korelasi yang diperoleh, yaitu ketika H0 ditolak, maka cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan linear antara P ubah X dan P ubah Y. Kemudian poin yang keempat, kita bisa melihat diagram pencar atau scatter plot antara P ubah Y dan Y topi. Tebaran amatan yang semakin dekat dengan garis lurus akan menunjukkan hubungan yang semakin kuat antara P ubah X dan P ubah Y. Kemudian dapat didukung pula dengan melakukan perhitungan korelasi antara Y dan Y topi, di mana yaitu chord Y, Y topi, sigma dari YI dikurang Y bar dikali YI topi dikurang YI topi dari bar. Kemudian dibagi dengan akar dari sigma YI dikurang Y bar kuadrat dikali sigma dari Y topi I dikurang Y topi bar kemudian dikuadratkan. Nah, dalam kenyataannya membuat diagram pencar antara Y dan Y topi itu antara X dan Y sia-sia karena pola tebaran titik amatannya sangat identik. Namun dalam analisis regresi linear berganda tidak sia-sia karena dapat terlihat hubungan antara P ubah Y dengan semua P ubah pada X. Kemudian yang terakhir itu ada koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu untuk mengukur proporsi keragaman atau variasi total di sekitar nilai tengah dari Y topi yang dapat dijelaskan oleh garis regresi nilai R kuadrat yang besarnya itu mengindikasi hubungan linear yang kuat antara P ubah X dan P ubah Y. Kemudian untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rizka untuk sama Jabri. Baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke dalam kualitas kecocokan model. Boleh di next. Nah, di sini kelompok kami mengambil salah satu contoh data dengan total responden itu ada 15, lalu kemudian ada kemampuan kerja sebagai X1, lalu pemahaman terhadap tugas sebagai X2, motivasi kerja sebagai X3, dan produktivitas kerja sebagai Y. Boleh next. Nah, berdasarkan data dari tabel tersebut, kita dapat menemukan diagram pencar dari dari data X dan juga data Y. Di sini masing-masing ada diagram pencar X1 dan Y, kemudian ada diagram pencar X2 dan Y, dan X3 dan Y. Nah, dari masing-masing diagram tersebut, ternyata kita dapat melihat bahwa terdapat nilai korelasi data antara data X dan juga data Y. Nah, garis lurusnya itu sebagai garis linear, jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata nilai korelasi data tersebut cukup tinggi dan terdapat hubungan linear antara data X dan data Y karena membentuk sebuah garis linear. Nah, setelah kita menghitung diagram pencar mencari diagram pencar antara X dan Y, kita dapat menghitung X1Y, X2Y, X3Y sampai dengan X3 dikuadratkan, lalu kita jumlahkan dari masing-masing data tersebut. Lalu di next. Nah, dari data tersebut kita bisa memperoleh matriks masing-masing. Ada matriks X yang berisikan data nilai X, kemudian matriks Y yang berisikan data nilai Y, lalu kemudian ada matriks X transpose dikali X, lalu juga ada matriks X transpose dikali X kemudian di inverse, dan juga ada matriks X transpose dikalikan dengan matriks Y. Next. Nah, setelah kita dapat
data matriks masing-masing tersebut dari data yang ada di tabel, kita bisa menemukan dugaan persamaan regresi linear bergandanya. Untuk hal ini sudah dijelaskan di kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu untuk mencari matriks B itu didapat dari matriks X transpose dikali X kemudian diinverskan dikali dengan matriks X transpose dikali matriks G. Nah, setelah kita dapat matriks B, itu nantinya kita bisa menyimpulkan dugaan persamaan regresi linear bergandanya menjadi Y topi sama dengan 2,93 ditambah 0,37 X1 ditambah 0,31 X2 ditambah 0,27 X3. Nah, kemudian kita bisa menginput data Y topi dari masing-masing nilai nomor responden dan menjumlahkannya di akhirnya. Boleh next. Nah, setelah memasukkan data nilai Y topinya itu, kita bisa mencari diagram pencar antara Y dan juga Y topi. Nah, untuk diagram pencar Y dan Y topi ini juga mempunyai kesimpulan yang sama dengan diagram pencar X dan Y yang sebelumnya, yaitu nilai realnya semakin dekat dengan garis regresi. Garis yang lurus itu sebagai garis regresi. Maka kesimpulannya data tersebut semakin cocok dengan persamaan regresi yang kita dapat sebelumnya. Nah, setelah didapat data Y dan juga data Y topi berikut dengan diagram pencarnya, kita bisa menemukan korelasi antara data Y dan juga data Y topi. Itu dengan cara sigma dari Y1 dikurang dengan Y bar dikali dengan Y topi I dikurang dengan Y topi bar dibagikan dengan akar dari sigma YI dikurang Y bar kemudian dikuadratkan dikali dengan sigma Y topi I dikurang Y topi bar kemudian dikuadratkan. Itu sama dengan 2679,584 dibagi 2722 di 449 sama dengan 0,984. Oke, boleh tolong share Excel-nya. Nah, ini untuk data yang tadi ada di PowerPoint dari nomor responden sampai dengan Y topi. Dengan jumlah responden itu 15 sebagai N. Nah, yang pertama kita bisa menemukan matriks A terlebih dahulu dan juga matriks H. Matriks A ini didapat dari rumus yang ada di bawah ini, yaitu dari N, kemudian sigma XI, lalu juga ada sigma X, sigma X1, X2, sampai dengan X3, sampai dengan sigma X1, X3, dan juga X3 kuadrat. Nah, kemudian untuk matriks H itu didapat dari sigma Y sampai dengan sigma X3Y, X1Y, dan juga X2Y. Nah, setelah didapat matriks A, kita bisa menemukan matriks A1, A2, sampai dengan A4, itu dengan cara mengganti matriks kolom pertama dari matriks A1 dengan H, untuk matriks A2 itu digantinya di kolom kedua, matriks A3 diganti di kolom ketiga, dan matriks A4 diganti di kolom keempat. Lalu setelah menemukan matriks A sampai dengan matriks A4, kita bisa mencari determinan A sampai dengan determinan A4. Kalau di Excel, kita bisa mencari dengan rumus M determinan dari data tersebut dari matriks A. Nah, kemudian kita selanjutnya bisa menemukan nilai B1 sampai dengan B4. Untuk B1 itu rumusnya dari determinan A1 dibagi determinan A. B2 itu determinan A2 dibagi dengan determinan A. B3 itu determinan A3 dibagi dengan determinan A. Dan nilai B4 itu dari determinan A4 dibagi determinan A.
Setelah itu kita mendapat persamaan regresi linear bergandanya, di mana Y topi itu kan sama dengan B1 ditambah B2 kali X1 ditambah B3 kali X2 ditambah B4 kali X3. Dan untuk nilai korelasinya, kita bisa langsung mendapat dari rumus Corel, kemudian kita blok data Y dan juga blok data Y topi, dikarenakan kita mencari korelasi antara data Y dan juga Y topi. Oke, boleh kembali ke PowerPoint-nya. Oke, setelah didapat nilai korelasinya, kita bisa mencari koefisien determinasi berganda, yaitu dengan rumus R² sama dengan 1 dikurang JK sisaan dibagi JK total, sama dengan 1 dikurang 86,42 dibagi 2766, dan didapat nilai R²-nya itu 0,96888 atau sama dengan 96,88%. Artinya sebesar 96,88% keragaman dari produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh kemampuan kerja, pemahaman terhadap tugas, dan motivasi kerja. Selanjutnya kita bisa mencari nilai adjusted dari R², itu dengan rumus R² adjusted sama dengan 1 dikurang N-1 per N dikurang K plus 1, kemudian dikali dengan JK sisaan per JK total, sama dengan 1 dikurang 15 min 1 per 15 dikurang 3 plus 1, dikalikan dengan 86,42 per 2766, dan didapat nilai R² adjustednya itu sama dengan 0,9602 atau 96,02%. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Jonathan. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan saya sendiri. Tapi kalau misalkan nanti suaranya putus-putus, bilang aja. Soalnya sinyalnya kayaknya lagi kurang bagus. Yaitu langkah-langkah pemilihan model yang pas. Untuk menentukan langkah pemilihan model yang pas, itu yang pertama tentu menentukan model. Dan mendapatkan dugaan persamaan garis regresinya, kemudian menyusun tabel sidik ragam, dan jangan melakukan uji F untuk regresi keseluruhan. Untuk melakukan uji ketidakpasan model, jika terdapat ulangan, hitung jumlah kuadrat galak murni dan jumlah kuadrat ketidakpasan model. Jika tidak ada ulangan atau tidak ada galak murni, maka ketidakpasan model harus diperiksa melalui kendaraan sisaan, yaitu dengan cek secara eksploratif. Plot sisaannya akan dijelaskan dengan pokok bahasan tiap masa model. Untuk lakukan uji F ketidakpastian model. Jika nyata modelnya merupakan tidak pas, hentikan analisis terhadap model itu. Perbaiki model atau mengganti modelnya melalui pemeriksaan sisaannya. Jangan melakukan uji F untuk regresi keseluruhan dan jangan pula mencoba mendapatkan selang kepercayaan. Asumsi yang mendasari perhitungan tersebut tidak dipenuhi jika modelnya tidak pas. Jika tidak nyata model pas, gunakan kata sisaan S kuadrat sebagai dugaan bagi ragam Y kuadrat. Lanjutkan uji F secara keseluruhan, hitung R kuadratnya, dan seterusnya. Sisaan tetap harus ditebarkan dan diperiksa untuk melihat barangkali ada hal-hal yang khusus untuk bisa cari. Selanjutnya, boleh di next slide, please. Adapun yang pertama, untuk menguji ketidakpasan model. Jika H0 yang merupakan model pas dan H1 yang merupakan
model tidak pas dengan menggunakan tabel sidik rajang dengan sumber keragaman derajat bebas jumlah kuadrat dan kuadrat tengah serta total interferensi dapat dilihat pada tabel sidik ragam berikut. Mulai di next slide untuk contohnya. Adapun jika terdapat contoh data sebagaimana tabel di samping itu, untuk data contoh di samping itu dapat diilustrasikan sebagai M sama dengan 10, N1 sama dengan N2 sama dengan sampai dan seterusnya N10 sama dengan 3 dengan derajat bebas sisaannya N-2 sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28 dengan derajat bebas galak bumi itu sama dengan sigma MG sama dari G sama dengan 1 MG min M sama dengan 30 10 sama dengan 20 dan derajat bebas ketidakpastian model dengan derajat bebas sisaan dikurang derajat bebas M sama dengan 28 min 20 sama dengan 8. Mungkin untuk latihan soal ya bagi teman-teman itu akan ada di slide selanjutnya. Ya, untuk latihan soalnya. Mungkin sebelum ke latihan soal, jadi Bu Astri apakah ada mau ditambahin dulu? Atau langsung ke latihan soal aja? Dibuka sesi tanya jawab ya. Oke, bagus ya untuk kelompok 5. Jadi silakan teman-teman dari kelompok lain, kelompok 1 sampai kelompok 4, silakan bertanya pada kelompok 5 tentang materi atau teori yang berkaitan dengan multikolinialitas, lalu contoh-contoh kasus yang sudah dipaparkan, silakan ya. Baik, Bu. Oke, dari kelompok lain, jika ada yang ingin ditanyakan, itu silakan. Iya, Arifah, tunjuk tangan. Silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah penting untuk memeriksa kualitas pengapasan model dalam regresi linear berganda, serta berikan alasannya? Apakah pertanyaannya cukup jelas? Tadi, apakah penting untuk memeriksa kualitas pengapasan dalam regresi linear berganda? Dan Ya, serta berikan alasannya. serta berikan alasan. Oke, iya, ya, jelas. Terima kasih Arifah dan kelompok 3 ya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi? Masing-masing kelompok sih harusnya. Ya, Fitriani Anwar, silakan. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya, apakah
uji multikolineritas SPSS ini dapat digunakan untuk analisis regresi linear sederhana. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri. Dan kelompok 1 ya. Apakah uji multikolinialitas SPPS dapat digunakan untuk analisis regresi linear sederhana? Iya, Shelly. Oke, saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Eh, apa sih indikator yang dapat digunain buat nilai kualitas kecocokan model dari regresi linear berganda ini? Apakah sudah cukup jelas? Iya, cukup. Tadi apa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas model regresi linear? Ya, Iya, betul. Shelly dari 2. Ya, Delia. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya, gimana cara mengatasi gejala multikolinearitas dalam model regresi? Oke, terima kasih Delia ya atas pertanyaan. Tadi masing-masing kelompok udah bertanya. Mungkin sebelumnya izinkan kami untuk mendiskusikannya dulu ya, Bu, sama teman-teman kelompok. Oke, jadi teman-teman yang lain, kelompok lain atau siapapun nanti boleh menjawab perhatian soal yang diberikan oleh kelompok 5 ya, sambil kelompok 5 berdiskusi. Menggunakan Excel ya untuk mengerjakan uji multikolinearitas. Nah, ini boleh dibuka link YouTube yang Ibu berikan di chat. Itu hitung manual kalau tidak salah. Silakan coba dibuka oleh kelompok 5. Hitung manual menggunakan Excel. Kehangatan dan kenyamanan dengan baju baru untuk merayakan hari kemenangan. Masak apa ya? Beli sekarang semua belanja harianmu. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data.
ekonometrika, dan analisis data. Pada kesempatan kali ini, Kanda Data akan membagikan video cara perhitungan manual uji multikolinearitas. Di sini kita akan menghitung tolerance dan VIF ya, jadi variance inflation factor. Baik, di sini kenapa kita melakukan uji multikolinearitas? Saya ingatkan kembali kepada adik-adik dan teman-teman semua bahwa uji multikolinearitas merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk regresi linier yang menggunakan metode OLS, Ordinary Least Mungkin Square. langsung ke bagian soal Multikolinearitas data. ini adalah apakah antara kita dalam melakukan perhitungan tolerance dan variance inflation factor. Baik, untuk memperoleh nilai tolerance dan variation inflation factor, di sini kita perlu mencari nilai korelasinya dulu ya. Jadi kita perlu mencari nilai korelasinya terlebih dahulu. Jadi untuk nilai korelasi, kalau ingin menghitung secara manual, Kanda Data telah membuatkan video tutorialnya. Silakan di search di daftar video yang ada, silakan untuk yang perhitungan manual. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan analisis menggunakan Excel. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama, di sini pastikan teman-teman udah mengklik menu data. Nah, di bagian paling kanan, di sini ada data analisis ya. Ada data analisis. Jika ternyata di Excel sobat-sobat Kanda Data ternyata belum muncul data analisis, silakan install dulu menggunakan cara-cara yang pernah saya share di video-video sebelumnya. Baik, jadi untuk melakukan analisis korelasi ya, karena di sini merupakan data rasio, sehingga kita melakukan analisis korelasi Pearson. Caranya bagaimana? Jadi pertama, kita klik data analisis, kemudian nanti akan muncul data analisis. Di sini ada muncul banyak pilihan analisis tools dari Microsoft Excel. Nah, kita langsung saja sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu kita ingin melakukan korelasi. Jadi kita klik correlation. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini ada jendela correlation untuk input rank ya, artinya kita memasukkan variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk dianalisis korelasi. Nah, di sini kita klik saja tombol yang ada merah-merahnya ini ya, kotak-kotak ada merah-merahnya, kita klik, kemudian kita blok semua variabel ya, yang menggunakan data produksi padi di provinsi XYZ ya, pada musim tanam ya. Ini data ini saya sudah pernah pakai juga di tutorial video sebelumnya. Jadi di sini pupuk kimia ini sebagai variabel independen dan juga luas lahan juga sebagai variabel independen. Jadi pupuk kimia X1, luas lahan X2. Sedangkan produksi padi adalah variabel dependennya. Ini adalah Y. Nah, kemudian setelah kita blok semua dari data yang ada, kemudian kita close ya. Close-nya dengan cara mengklik kembali tanda kotak yang di sebelah kanan. Baik, setelah itu kita lihat, karena di sini kita memblok di row 4 yang ada nama variabelnya, pupuk kimia dan luas lahan, jangan lupa centang labels in first row. Jadi di first row ini yang tadi kita blok ini adalah sebagai labelnya. Kemudian di sini untuk output option ada pilihan, jadi untuk memudahkan kita letakkan saja di sampingnya ya, di samping kanannya. Jadi kita klik saja output range, kita klik ya, kemudian kita klik yang tanda kotak sama seperti ketika input range. Nah, kita klik saja di sini. Kemudian kita tutup lagi dengan mengklik tanda kotak yang sama. Oke, setelah selesai, kita klik OK. Kita menunggu sudah ada hasilnya. Kemudian kita geser supaya tampil semua nama variabel dengan lengkap. Jadi di sini ada pupuk kimia dan ada luas lahan. Bagaimana nilai korelasinya? Berapa koefisien korelasinya? Yaitu antara luas lahan dengan pupuk kimia, ya, antara X1 dengan X2 sama dengan
0,851 sekian atau kita bulatkan menjadi 0,851. Ini adalah nilai R. Untuk memudahkan kita ketik saja. Jadi kita buat tabel. Yang pertama korelasi, ya. Kemudian selanjutnya nilai R-nya. Ini adalah komponen korelasi ya, korelasi antara X1 dan X2 ya, untuk memudahkan. Nah, ini nilai R-nya. R-nya berapa? Kita linkkan saja ya dengan nilainya, kita tekan enter. Oke, jadi ini sudah ketemu R. Kemudian untuk mencari nilai tolerance ya, jadi kita perlu mencari nilai R kuadrat dulu ya, karena rumus tolerance itu sama dengan 1 dikurangi R kuadrat ya. Saya tuliskan di sini, rumus tolerance sama dengan 1 min R kuadrat. Saya tuliskan seperti ini ya, untuk mempercepat. Jadi R pangkat 2 itu sama dengan R kuadrat. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi di sini kita perlu mencari nilai R kuadrat. Nah, ini adalah R kuadrat. Ya. Oke. Saya ketengahkan saja. Jadi caranya kita klik sama dengan, ketik sama dengan, kemudian kita variabel R-nya berapa, yang sebelah kiri kita aktifkan, kemudian kita pangkatkan 2 karena kuadrat, kemudian tekan enter. Kita sudah memperoleh nilai dari R pangkat 2. Selanjutnya kita perlu mencari nilai tolerance ya. Saya singkat dengan tolerance. Ini rumusnya adalah 1 min R pangkat 2 ya, yang telah saya tuliskan di bawah. Sama dengan 1 dikurangi ya nilai dari R pangkat 2. Kemudian tekan enter. Ya. Jadi sudah kita peroleh 0,2758. Selanjutnya sekarang barulah kita bisa mencari nilai variation inflation factor ya. Saya singkat dengan VIF ya. VIF. Nah, rumusnya bagaimana? Rumus variation inflation factor. Jadi variation inflation factor sama dengan 1 dibagi nilai toleransinya ya. Jadi rumus variation inflation factor sama dengan 1 per tolerance. Jadi langsung saja kita masukkan sama dengan 1 dibagi dengan nilai tolerance ya. Kemudian kita tekan enter. Jadi kita peroleh nilai variation inflation faktornya adalah 3,6264 ya. 3,626423. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Berulang kali saya buatkan di video tutorial bahwa multikolinearitas itu terjadi ya, terjadi ketika nilai FIF-nya besar ya. Jadi artinya ada patokan, ada beberapa sumber yang menyebutkan lebih banyak itu lebih besar dari 10 ya. Kalau nilai variation inflation faktornya lebih besar dari 10, artinya terjadi masalah multikolinearitas. Nah, kemudian kalau yang multikolinearitas ini adalah kebalikannya ya, terjadi kalau nilai variation inflation faktornya kecil ya. Kita anggap saja kurang dari 10. Nah, kita lihat sekarang untuk pengambilan kesimpulan. Ini kita untuk pengambilan kesimpulannya. Kita lihat bahwa nilai FIF-nya adalah 3,63 ya. FIF 3,626 ya. Kita bulatkan saja. 3,626 ini adalah lebih kecil dari 10 ya. Artinya kita yang tentukan yang non multikolinearitas. Nah, jadi kita sudah peroleh kesimpulan, artinya bahwa variabel X1 dan X2 atau variabel pupuk kimia dan variabel luas lahan ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas. Artinya ini sudah memenuhi asumsi OLS, karena dalam asumsi OLS salah satunya adalah antara variabel bebas tidak terjadi korelasi yang kuat atau tidak terjadi multikolinearitas. Ya, jadi kita sudah peroleh kesimpulannya. Jadi cara menghitung secara manualnya seperti yang telah sampaikan tadi cukup mudah. Baik, jika video-video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe tombol merah di bawah dan aktifkan gambar loncengnya supaya ketika ada video terbaru dari Kanadata, Anda semuanya tidak akan
ketinggalan pemberitahuannya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kanda Data Channel. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas topik menarik yaitu mengenai uji multikolineritas, tolerance, dan varian inflation factor dengan Microsoft Excel. Ternyata kita bisa melakukan uji multikolineritas dengan mudah menggunakan Excel, dengan cepat tentunya. Sebelum memulai video, silakan teman-teman bisa like dan subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Jadi di sini ada 4 variabel, yaitu satu variabel dependent, yaitu Y adalah output. Kemudian ada 3 variabel independent, yaitu X1, X2, dan X3. Masing-masing, X1 tenaga kerja, X2 adalah bahan baku, dan X3 adalah mesin jahit. Jadi kita ingin melakukan uji multikolineritas. Jadi multikolineritas itu kita ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel independen. Berarti antar variabel X1, X2, dan X3, apakah terjadi korelasi yang kuat atau hampir sempurna, ya? Karena ini akan menyebabkan hasil estimasinya bisa bias atau tidak konsisten, ya. Kalau antar variabel independen ini terjadi korelasi yang sangat kuat. Caranya bagaimana? Yang pertama kita perlu melihat nilai korelasinya, ya, R, ya, nilai R-nya. Karena di sini ada 3, ya, yaitu X1, X2, dan X3, maka kita perlu mencari nilai R X1 dengan X2, ya, kemudian R atau korelasi X1 dan X3, kemudian R X1 dan X2, maaf ya, X2 dan X3. Jadi ini kombinasinya sudah ada, ya, X1 dengan X2 korelasinya, kemudian X1 dengan X3, kemudian X2 dan X3, ya, sudah semuanya. Caranya bagaimana? Ya, untuk korelasi di sini kita menggunakan data, ya, klik data. Di sebelah kanan ketutup video saya itu ada data analysis. Kalau diklik nanti akan muncul menu data analysis. Bagi teman-teman yang belum ada, berarti teman-teman belum aktifkan, ya. Caranya silakan cara mengaktifkan data analisis di Microsoft Excel ada di channel Kanda Data, bisa dicari di daftar playlist. Kemudian kita cari yang correlation, ya, karena kita mencari korelasi, kemudian klik OK. Ya, input trend, kita input semuanya, ya, karena kita akan mengkorelasikan ketiga-tiganya, ya, dengan labelnya sekaligus. Ini ada 18 datanya, ya. Sudah kita blok semua, udah lengkap. Kemudian kita tutup. Selanjutnya label in first row, ya, karena kita ikut memblok. Kemudian output range-nya mau ditaruh di mana, ya? Saya akan letakkan di bawah, ya, di sini aja. Kemudian kita tutup lagi, kemudian kita klik OK, ya. Kemudian nanti kita menunggu hasilnya sudah keluar, ya. Ini hasil korelasinya. Pertama X1 dengan X2, ya, X1 dengan X2, berarti yang ini, ya. Kita copy saja, ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V, ya. Kemudian X1 dan X3, berarti ini, ya, dengan X3 ini, ya. Ctrl C, ya, atau klik kanan copy boleh, kemudian klik kanan paste, sama aja. Kemudian X2, X3, ya, X2 dan X3 berarti yang ini, ya. Kita copy juga, ya, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, ya. Oke, kalau kita ingin menyamakan berapa angka desimal di belakang koma, kita klik home, tinggal kita mau berapa angka, ya, silakan. Ini 4 angka boleh. Kemudian kita untuk mencari nilai tolerance, kita butuh R kuadrat, kan, ini, ya, R kuadrat, ya. Nah, caranya ya mudah, tinggal kita kuadratkan saja masing-masing. R dikuadratkan.
pangkat 2. Enter. Oh, ini terlalu ini, dikurangin saja angka di belakang komanya. Tambahkan saja menjadi 4 aja ya. Oke, kita dekatkan. Kemudian kita copy rumusnya. Sudah selesai. Kemudian kita mencari nilai tolerance ya. Tolerance. Sudah saya tuliskan rumusnya di atas ini ya. Rumusnya adalah 1 min R kuadrat. 1 min R kuadrat. Ini ya. Oh, maaf, sama dengan dulu, tinggalan. 1 min R kuadrat. Enter. Kemudian kita copy rumusnya. Sudah selesai, kita mencari nilai tolerance. Kemudian sekarang kita mencari nilai VIF, atau variance inflation factor ya. Caranya rumusnya adalah 1 per tolerance, sama dengan 1 dibagi dengan tolerance. Ya, kita copy rumusnya. Ya, kita lihat di sini nilai varian inflation factor ini adalah lebih kecil dari 10 ya. Lebih kecil dari 10 sama semuanya ya. Lebih kecil dari 10. Dari 10 ya maksudnya. Oke, lebih kecil dari 10 ya. Artinya kalau nilai variance inflation factor lebih kecil dari 10, artinya antar variabel bebas baik X1, X2 dan X3 tidak ada gejala multikolineritas ya. Kalau nilainya besar lebih dari 10, artinya terjadi gejala multikolineritas atau ada korelasi yang sangat kuat ya antar variabel bebas. Ya, demikian cara uji multikolineritas, tolerance dan variance inflation factor menggunakan Excel dengan mudah dan cepat, dan juga interpretasinya bagaimana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kanalata berikutnya. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang ya, menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk Anda semua dengan cara like, subscribe, dan share. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video kanalata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup itu dulu ya, 2 video dulu. Nanti mungkin kalau ada video lagi Bu sekalian taruh di LMS ya. Oke, tadi perhitungan manual dengan Excel dan langsung klik analisis data ya di Excel. Nah, jadi sekarang meneruskan apabila kalian ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 5, dan latihan ya yang dari kelompok 5 berikan untuk kalian. Ya, silakan ya. Untuk pertanyaan latihan soal, jawab. Yang tadi dulu ya, Bu. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang kelompok 1 tanyakan, itu akan dijawab sama Rizka. Dari Rizka, boleh Riz? Oke, izin jawab buat pertanyaan dari kelompok 1. Tadi ditanyakan oleh Saudari Fitri, di mana pertanyaannya yaitu apakah uji multikolineritas SPSS dapat digunakan untuk analisis regresi linier sederhana? Nah, jawabannya yaitu untuk multikolineritas SPSS itu nggak bisa digunain buat analisis regresi sederhana. Analisis regresi linier sederhana karena saat kita memahami uji multi yang berarti lebih dari satu variabel. Jadi kalau misalnya linear sederhana kan hanya terdiri dari satu variabel independen, sehingga tidak ada data yang bisa dikorelasikan gitu. Kepada kelompok 1, apakah sudah jelas jawabannya? Iya, iya Rizka sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih juga kepada Fitri. Oke, sebelumnya maaf ya Bu, saya kayaknya harus off cam soalnya sinyalnya lagi agak suka putus-putus. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok
4 itu tadi adalah bagaimana cara mengatasi gejala multikolineritas dalam model regresi. Tadi pertanyaannya disampaikan sama Delia. Izin menjawab. Untuk kalau model linearitas, maka cara yang bisa maaf Bu, tadi saya bentar Bu. Saya izin pakai HP sekarang. Untuk tadi multikolineritas itu enggak yang ideal ya. Itu enggak yang model regresi yang baik itu enggak terjadi gejala multikolineritas, tapi kalau misalkan terjadi gitu gejala multikolineritas itu yang bisa dilakukan adalah lakuin transformasi data ke bentuk logaritma natural dan akar kuadrat gitu. Dengan melakukan alternatif uji lain untuk nyari tahu gitu gejala multikolineritas apa yang bisa dipakai dengan cara menguji korelasi dan juga condition index-nya. Recording in progress. Selain itu bisa juga dengan menggunakan variabel yang berkorelasi tinggi atau bisa juga dengan menggunakan menambah data baru yang dilakukan dengan outlier data ekstrim. Dengan catatan saat melakukan uji multikolinitasnya itu dengan menggunakan variabel independen X yang digunakan dalam analisis regresi hanya terdapat 2 jenis yang bernilai sama karena keduanya bernilai sama. Nah, itu dari hasil diskusi kelompok kami. Mungkin apakah sudah jelas untuk kelompok 4 dan Delia? Terima kasih. Oke, terima kasih juga Delia dan kelompok 4 ya. Untuk selanjutnya pertanyaan kelompok 3 akan dijelaskan oleh Hana. Pada Hana dipersilakan. Ya, saya izin jawab pertanyaan dari Arifah dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya apakah penting untuk memeriksa kualitas pengapasan dalam regresi linear berganda, lalu berikan alasannya. Nah, untuk jawabannya itu, memeriksa kualitas pengapasan penting karena dapat memastikan bahwa model regresi yang digunakan sesuai dengan asumsi dasar. Nah, jika kualitas pengapasannya buruk, hasil analisis regresi menjadi tidak dapat diandalkan, sehingga dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru atau prediksi yang tidak akurat. Nah, dengan memeriksa kualitas pengapasan, kita dapat mengidentifikasi masalah potensial model regresi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Untuk Arifah dari kelompok 3, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Sudah cukup jelas, Hana. Terima kasih. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, pertanyaan dari kelompok 2 akan dijelaskan oleh Jabir. Oke, baik. Terima kasih moderator.
Untuk pertanyaan dari kelompok 2 yang ditanyakan oleh Saudari Shali, pertanyaannya yaitu apa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kecocokan model